Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus menulis suratnya kepada Timotius saat ia sedang menjalani hari-hari terakhirnya di bumi ini. Karena tidak lama lagi, ia akan menjadi martir dan dibunuh atas perintah Kaisar Nero pada masa itu. Oleh karena itu, bukan hal yang main-main ketika Paulus berpesan kepada Timotius agar ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Menjadi prajurit bukan hal yang mudah. Ada beberapa prinsip penting untuk menjadi seorang prajurit yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi prajurit berarti harus siap menderita. Kita tahu bahwa di negara manapun, proses pendidikan militer bukanlah proses yang mudah. Mereka harus bisa disiplin dalam segala hal. Mulai dari bangun tidur, mandi, makan, dan segala aktivitas lainnya. Mereka dididik dengan keras dan berat hanya untuk satu tujuan, yaitu agar mereka dapat menjadi prajurit-prajurit yang berkualitas. Jika suatu saat kita menderita karena mengalami proses didikan Tuhan, jangan pernah menjadi anak yang cengeng. Tetapi hadapilah penderitaan agar kita menjadi dewasa dan siap menjadi prajurit Kristus. Menjadi prajurit harus selalu berkata siap tanpa banyak bertanya terhadap instruksi komandannya. Bagian seorang prajurit adalah menjalankan perintah dari komandannya. Jika kita mau menjadi prajurit yang baik dari Kristus Yesus, maka kita harus berani berkata siap ketika Tuhan berbicara kepada kita. Kita tidak boleh menolak dengan alasan apapun, tetapi kita harus taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Oleh karena itu, menjadi prajurit bukanlah perkara yang mudah. Menjadi prajurit harus memiliki disiplin, memiliki sikap tangguh, memiliki kemauan yang tinggi untuk dilatih dan dibentuk dalam latihan agar sanggup dan kuat dalam pertempuran. Ketika mereka memasuki medan peperangan, mereka harus bertahan hingga memenangkannya. Setelah kemenangan peperangan, mereka akan bersukacita dan bersorak-sorai karena telah mengalahkan musuh. Prajurit atau tentara dalam zaman Romawi tentulah orang terlatih. Terlatih secara fisik, mental, dan disiplin. Seorang prajurit dipastikan sebagai orang yang loyal terhadap atasan dan setia dalam melaksanakan perintah atau komando. Prajurit memiliki ketaatan dan kesetiaan dalam melaksanakan tugas yang ditetapkannya baginya. Seorang prajurit mesti loyal dan bertempur hingga memenangkan peperangan. Prajurit tidak akan pernah meninggalkan medan pertempuran sebelum ada komando untuk mengakhiri pertempuran. Hanya ada satu, yaitu laksanakan perintah. Ini kesiapan seorang prajurit melaksanakan perintah tanpa ada pertimbangan, namun jawaban siap. Kesiapsediaan seorang prajurit untuk melaksanakan perintah dan tak akan mundur dari medan pertempuran sebelum memenangkan peperangan. Demikian seorang murid Kristus mesti memiliki spirit seorang prajurit, harus siap sedia dalam melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Tiada dalih atau alasan apapun untuk tidak memberitakan Injil. Seorang pelayan harus pula berjuang demi Injil. Sama seperti Paulus. dianiaya,
bahkan dipenjarakan pun, dia telah bersedia oleh karena pelayanan yang ia emban. Dan adalah suatu panggilan yang mulia jika Tuhan menghendaki kita menjadi seorang prajurit. Menjadi prajurit terkadang tidak menyenangkan. Tetapi di sana kita akan belajar arti sebuah komitmen dan loyalitas kepada pimpinan. Benar, ketaatan mutlak dan disiplin yang tinggi sebagai prajurit adalah harga mati. Demikian juga dengan kita sebagai prajurit Allah. Kita perlu menyingkirkan segala kepentingan maupun kekhawatiran kita secara pribadi. Kita harus mempunyai komitmen yang sangat kuat bagi kerajaan Allah dan Tuhan Yesus Kristus sebagai panglima tertinggi. Bagaimanapun, Tuhan menginginkan kita memiliki mentalitas seorang prajurit yang siap berjuang baginya, apapun yang terjadi. Prajurit yang tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan kerajaan Allah. Prajurit yang selalu mencari tahu isi hatinya dan mendahulukan visi serta rencananya. Prajurit yang rela menanggalkan egonya demi tujuan Tuhan yang lebih besar melalui hidupnya. Prajurit dengan kualitas hati seperti inilah yang Tuhan cari dan yang berkenan di hatinya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas panggilan-Mu kepada kami melalui firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Biarlah seturut dengan panggilan-Mu, kami dapat melakukannya karena kami mengikut Engkau. Tuhan akan senantiasa memberkati kami di dalam tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami, sebab Engkau telah mendahuluinya, dan biarlah kami selalu berkata siap untuk melayani Tuhan bagi kerajaan-Mu di bumi ini. Ya Bapa, berangkatkanlah kami untuk tugas dan pekerjaan kami. Tuhanlah kiranya yang senantiasa memberi komando kepada kami, dan kami bersedia untuk bertempur dalam mengikut Engkau sehingga kami beroleh kemenangan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.